Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Surat terbuka resmi untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimanapun beliau berada. Ini merupakan pendapat hukum publik, legal opinion, dan peringatan kenegaraan atas kejahatan sistemik dalam penyelenggaraan negara. Dengan sangat hormat, surat terbuka ini disampaikan sebagai pendapat hukum publik, legal opinion, dan nasihat kenegaraan yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyampaian surat ini bukan dimaksudkan sebagai kritik politik partisan, melainkan sebagai peringatan konstitusional dan moral atas kondisi objektif penyelenggaraan negara yang berdasarkan penilaian hukum yang jujur dan rasional telah menunjukkan gejala kejahatan sistemik yang membahayakan legitimasi dan keberlangsungan negara hukum Indonesia. Saya mulai dengan kedudukan konstitusional presiden dan tanggung jawab negara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menempatkan presiden sebagai penanggung jawab tertinggi atas jalannya pemerintahan, penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan umum, public interest. Namun demikian, dalam praktek ketatanegaraan dewasa ini, terdapat indikasi kuat bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara mengalami penyimpangan sistemik. Antara lain, 1. Kekuasaan publik dijalankan secara dominan untuk hanya melindungi kepentingan elit tertentu. 2. Penegakan hukum berjalan tidak independen dan rentan konflik kepentingan. 3. Proses legislasi tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Dan 4. Sistem pendidikan nasional gagal menjalankan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa secara kritis. 5. Program kesejahteraan rakyat dipolitisasi sebagai instrumen kontrol elektoral. Kondisi tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan hukum publik tidak lagi dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan telah memenuhi karakteristik kejahatan sistemik dalam penyelenggaraan negara. Disebut state capture.
Dialogis hukumnya, darurat moral dan institusional. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Korupsi di Indonesia saat ini telah berkembang melampaui kategori pelanggaran hukum individual dan menunjukkan pola sebagai mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan terinstitusionalisasi. Penegakan hukum kehilangan independensinya karena relasi kekuasaan, politik, dan ekonomi. Parlemen tidak sepenuhnya menjalankan fungsi representasi rakyat secara murni. Pendidikan tidak lagi efektif membentuk warga negara yang kritis dan berintegritas. Sementara itu, kesejahteraan rakyat kerap dijadikan instrumen legitimasi kekuasaan, bukan sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara. Secara formal, negara tetap berjalan, ya. Namun secara substansional, legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap negara berada pada titik yang mengkhawatirkan. Sekarang peringatan hukumnya. Kelalaian konstitusional. Dalam doktrin hukum publik dikenal tidak hanya konsep perbuatan melawan hukum, onreh mati dat, tetapi juga kelalaian konstitusional, constitutional omission, yaitu pembiaran terhadap keadaan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum. Padahal terdapat kewenangan dan kewajiban konstitusional untuk mencegahnya. Membiarkan kejahatan sistemik penyelenggaraan negara terus berlangsung ketika kewenangan korektif berada pada presiden berpotensi menjadi tanggung jawab konstitusional dan historis yang kelak tidak dapat dihindari. Dalih stabilitas politik, kompromi kekuasaan, atau pembagian kewenangan antar lembaga negara tidak dapat dijadikan pembenaran. Karena stabilitas yang dibangun di atas pelanggaran keadilan dan kebenaran hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum. Rechtsstaat. Saran konstitusional saya yang tegas dan sah. Sebagai pendapat hukum publik, dengan ini disampaikan beberapa saran konstitusional yang sah secara hukum dan mendesak secara kenegaraan, antara lain. Yang pertama, penetapan keadaan darurat tata kelola atas korupsi sistemik. Non-militer. Sebagai dasar percepatan reformasi, pemotongan diskresi, dan pemulihan kepercayaan publik berlandaskan asas salus populi suprema lex. 2. Perintah Presiden mengenai audit gaya hidup nasional. Audit berbasis gaya hidup terhadap pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, serta BUMN dengan prinsip akuntabilitas dan pembuktian terbalik secara etis. 3. Pemutusan mata rantai politik uang dan konflik kepentingan.
melalui pendanaan partai politik yang bersumber dari negara, transparansi penuh, serta pelibatan rakyat secara langsung dalam penentuan undang-undang strategis. Keempat, reformasi penegakan hukum berbasis akuntabilitas publik. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum harus dibangun melalui transparansi dan pengawasan, bukan hanya asumsi. Dan 5, reorientasi pendidikan nasional. Pendidikan harus kembali pada tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang kritis, beretika, dan berintegritas. Penilaian sejarah terhadap kepemimpinan Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden. Sejarah tidak akan menilai kepemimpinan Presiden semata-mata dari stabilitas jangka pendek atau keberhasilan elektoral, melainkan dari keberanian mengambil tindakan konstitusional untuk menghentikan kejahatan yang telah diketahui secara luas. Sikap netral dalam situasi ketidakadilan struktural bukanlah kebijaksanaan, melainkan pembiaran yang memperpanjang penderitaan rakyat. Sebagai penutup, saya sampaikan demikian, surat terbuka ini disampaikan sebagai pendapat hukum publik yang bertanggung jawab secara konstitusional dan historis. Besar harapan agar surat ini dipertimbangkan sebagai peringatan kenegaraan demi pemulihan martabat hukum dan masa depan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Atas perhatian Bapak Presiden, diucapkan terima kasih. Salam hormat saya. CH Harno, warga negara Indonesia. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.